Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas biologi. Memperkenalkan, nama saya Nur Arfianto, absen 3, 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Viko Anggarianto dari 12 MIPA 1, absen 33. Perkenalkan, nama saya Bima Ramadan Putra dari 12 MIPA 1, absen 10. Tentang enzim. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai kualitator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivitas. Energi aktivasi adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Sebagai biokatalisator, enzim memiliki beberapa sifat antara lain: A. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, artinya enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. B. Enzim bekerja sebagai spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. C. Enzim merupakan protein, oleh karena itu enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. D. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya. Sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat terbalik, artinya enzim tidak menentukan arah reaksi tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat mengurangi suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain. F. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghemat, serta konsentrasi substrat. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat kerja enzim antara lain adalah: 1. Suhu. Enzim tersusun dari protein, sebab itu enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. 2. pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Konsentrasi enzim dan substrat.
agar reaksi berjalan optimum. Perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat. Dan bahkan ada substrat yang tidak berkatalisasi. Semakin banyak enzim, maka semakin reaksi akan berjalan semakin cepat. 4. Zat pengikat. Aktivator yaitu zat berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contohnya, aktivator antara lain garam-garam dan logam-logam alkali dalam kondisi ecer 2% sampai 5% dalam ion logam Ca, Mg, Mn, Ni, dan C1. 5. Zat penghambat. Ada dua macam inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada suatu allosteric enzim. Selain sisi aktif enzim, inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah hingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sifat sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambah konsentrasi substrat. Katabolisme atau disebut juga desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang tersimpan pada molekul dan biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Reaksi yang umum terjadi adalah reaksi oksidasi. Reaksi kimianya membebaskan energi sehingga disebut juga sebagai reaksi eksergonik. Energi yang dilepaskan oleh reaksi katabolisme disimpan dalam bentuk fosfat, terutama dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, dan energi elektronik tinggi NADH2, nikotilamid, adenin dinukleotida, serta FADH2, flavin adenin dinukleotida. Contoh katabolisme adalah respirasi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu 1. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. 2. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. 1. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Contoh, respirasi aerob adalah respirasi sel. Respirasi bertujuan menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki semua makhluk hidup. Melakukan respirasi dan tidak hanya untuk pengambilan udara secara langsung. Respirasi dalam kaitannya dengan pembentukan energi dilakukan di dalam sel. Oleh karena itu, prosesnya dinamakan respirasi sel. Organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi ini adalah mitokondria. Respirasi termasuk ke dalam kelompok
katabolisme karena di dalamnya terjadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, diikuti dengan pelepasan energi. Energi yang kita gunakan dapat berasal dari hasil metabolisme tumbuhan. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Glikolisis, 2. Dekarboksilasi oksidatif, 3. Siklus Krebs, 4. Transport elektron. 2. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat membutuhkan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga organisme yang melakukan fermentasi diantaranya adalah bakteri dan protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan atau tempat-tempat lainnya yang tidak mengandung oksigen. Beberapa organisme dapat berrespirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungannya miskin oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen. Pada fermentasi, glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat 2 NADH dan terbentuk 2 ATP, tetapi fermentasi tidak bereaksi secara sempurna, memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebesar ATP yang dihasilkan dari glikolisis. Dari produk yang dihasilkan fermentasi dibedakan menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikosis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. 2. Fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 langkah reaksi, yaitu 1. Pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. 2. Reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Pada respirasi anaerob, energi yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi anaerob. Energi yang dihasilkan yaitu 2 ATP setiap molekul glukosa. Animisme disebut juga asimilasi atau sintesis, merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul atau senyawa kompleks dari molekul atau senyawa sederhana dan penyusunan zat dari senyawa atau molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Langsung saja saya beralih ke fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut: 6CO2 plus 6H2O sama dengan C6H2O6 plus 6O2. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Proses anabolisme merupakan energi, baik energi panas, energi cahaya, maupun energi kimia,
Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan kimia disebut kemosintesis. Tentu saja saya beralih ke fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut: 6CO2 plus 6H2O sama dengan C6H2O 6 plus 6O2. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui dua tahap reaksi, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Untuk reaksi terang, yaitu merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis dengan pengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang berlangsung di dalam gerhana cahaya juga memiliki energi yang disebut foton. Jenis pigmen klorofil berbeda karena pigmen tersebut hanya dapat menyerap panjang gelombang dengan besar energi foton yang berbeda. Terdapat dua jenis fotosintesis yang bekerja sama dengan reaksi terang fotosintesis, yaitu fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Kedua fotosintesis ini bekerja sama menghasilkan ATP dan NADPH sebagai produk utama dalam reaksi terang. Reaksi gelap merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Adapun fase-fase yaitu pertama pengikatan atau fiksasi CO2, kedua reduksi, dan yang ketiga pembentukan Rueb. Disebut juga siklus Callion-Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Kemosintesis dapat ditemukan dalam 1. Pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur Thiobacillus baggiatoa. 2. Pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit, Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter. Bakteri-bakteri tersebut merupakan energi dari hasil oksida senyawa-senyawa tertentu. Misalnya bakteri besi memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2 plus fero menjadi Fe3 plus feri. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tepatnya amonium karbonat, menjadi asam nitrit dengan reaksi berikut ini: NH4 2CO3 plus 3O2 menjadi 2HNO2 plus CO2 plus 3H2O plus energi, atau bisa dalam reaksi NH3 plus 3O2 menjadi 2HNO2 plus 3H2O plus energi. Energi yang melakukannya disebut kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu, dan energi yang dihasilkan tersebut akan digunakan untuk asimilasi karbon. Beberapa bakteri kemosintesis ini mempunyai kemampuan seperti organisme berklorofil, yaitu mampu membuat karbohidrat dari bahan mentah anorganik, tetapi mereka tidak menggunakan energi cahaya untuk melakukan hal itu. Mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat dapat pula terjadi dalam sel-sel hewan seperti pada sel-sel tumbuhan. Bakteri pelaku kemosintesis
memperoleh energi dan elektron dengan melaksanakan oksidasi beberapa substansi tereduksi yang ada di alam sekitarnya. Energi bebas tersedia oleh oksida ini kemudian digunakan untuk pembuatan karbohidrat. Energi yang telah didapat tersebut dipakai untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan bakteri belerang fotosintetik. Mereka menyelesaikan oksidasi senyawa besi yang teroksidasi sebagai sebagian dan mampu merangkaikan energi yang dihasilkan oksidasi ini untuk mensintesis karbohidrat. Oksidasi ini menghasilkan energi untuk mendorong reaksi sintesis bakteri tersebut. Nitrat yang dihasilkan menyediakan keperluan nitrogen bagi tumbuhan.